Buku The Achievement Habit, Bab 7, Kebiasaan Kelompok. Percakapan ketika sedang disopiri oleh teman saya, Harold, di New York City. "Harold, kenapa kau tidak nyalakan lampu sennya?" "Harold, aku tidak suka kalau orang asing tahu urusanku." Menjadi bagian dari kelompok adalah cara utama untuk mengekspresikan kemanusiaan kita. Sebagian besar kita berafiliasi dengan banyak kelompok. Selain keluarga, kita juga punya kelompok teman, kelompok profesi, politik, kesehatan, sekolah, dan masih banyak lagi. Bagaimana Anda berinteraksi di dalam kelompok-kelompok tersebut dapat membuat Anda merasakan hal yang berbeda di tiap situasi dan bisa memperkaya atau mengacaukan hidup Anda. Di bab ini kita akan membahas bagaimana membuat perubahan yang produktif dalam dinamika kelompok, ruang fisik, bahasa tubuh, dan komunikasi agar kelompok bisa bekerja dengan lebih baik untuk Anda. Bekerja dalam tim. Dalam menjalankan tugas mengajar dan administrasi sebagai direktur akademis di school, sebagian besar keseharian saya diisi dengan pengalaman bersama berbagai kelompok yang berbeda. Di D-School, semua kelas harus mengikuti sistem mengajar tim taught. Cara kami melakukan pengajaran tim berbeda-beda dari kelas-kelas tim taught yang lainnya di Stanford. Kami mengharuskan seluruh anggota tim pengajar hadir di setiap kelas dan selalu siap untuk berpartisipasi. Mereka ada beberapa perkecualian khusus. Kebanyakan entitas lain di Stanford menyamakan pengajaran tim dengan lari estafet. Setiap orang mengerjakan bagiannya, lalu menyerahkan tongkat ke orang berikutnya, dan dia pergi meninggalkan pertandingan. Bagi kami, jika setiap anggota tim mengajar berpartisipasi, maka mahasiswa akan mendapatkan pengalaman yang lebih kaya. Kolega saya, Jim Adams, menyukai model pengajaran ini. Dia berkata kepada saya, "Aku suka mengajar dalam tim karena kita para dosen bisa saling ejek. Dan dengan begitu mahasiswa jadi bisa melihat bahwa dosen adalah manusia dan bagaimana dunia mereka sebenarnya." Sayangnya, kebanyakan kolega saya tidak memiliki pencerahan seperti Jim tentang apa untungnya saling ejek. Mereka begitu, memang setiap orang mendapat keuntungan, bisa melihat sudut pandang yang berbeda-beda dalam satu ruangan. Contoh mencolok tentang keuntungan mengajar dalam tim muncul ketika saya menerima telepon dari Bill pada malam setelah sesi mengajar kami yang pertama. Kami adalah tim pengajar untuk kelas transformative design atau desain transformatif. Saya senang sekali bisa bekerja dengan Bill karena dia adalah salah satu teman dekat saya, seorang desainer kelas dunia yang sudah mendesain komputer jinjing pertama dan salah satu dari 3 pendiri konsultan desain IDEO. Percakapan teleponnya berlangsung seperti berikut. Bill berkata, "Aku ingin tahu apa pendapatmu tentang kelas kita tadi siang." Saya menjawab, "Kupikir itu berjalan dengan sangat baik. Menurutmu bagaimana?" Bill menjawab, "Ya, aku menyukainya." "Bagus." Bill berkata, "Tolong aku, sesi berikutnya, serahkan slide PowerPoint-mu sehari sebelum mengajar." Saya berkata, "Kau kan sudah tahu apa yang akan kusampaikan. Untuk apa kau meminta itu?" "Bukan soal isinya, aku mau memperbaiki fontmu." Saya berkata, "Kau bercanda, Bill." "Tidak." 2 hari kemudian Bill dan istrinya, Karin, berkunjung ke rumah saya untuk makan malam. Saya menunjukkan slide PowerPoint saya kepada istri-istri kami. Mereka berdua adalah desainer dan punya sensitivitas estetika. Mereka menghibur saya dengan mengatakan bahwa pilihan font saya tidak buruk. Meski begitu, saya tahu Bill benar. Saya sudah melakukan banyak kesalahan. Dia lalu menjelaskan kesalahan-kesalahannya.
penggunaan tipe dan ukuran font yang terlalu banyak gaya yang tidak konsisten, dan yang paling parah, saya tidak menggunakan font resmi di D-School. Begitu kami selesai membahas hal itu, Karin menyebut Bill sebagai font Nazi. Kami semua tertawa. Minggu berikutnya, tentu saja, saya sampaikan kisah tersebut di kelas. Insiden itu mencetuskan sebuah mantra yang terus dikumandangkan selama 1 semester. Perbaiki fontmu, atau Bill akan mengurusnya. Semua itu dilakukan untuk bersenang-senang. Namun, pelajaran berharganya ada di balik insiden tersebut. Saya terlatih sebagai mekanik, sehingga saya lebih mengkhawatirkan soal isi. Bill terlatih sebagai desainer, sehingga estetika yang buruk membuatnya sangat kesal. Jika saya mengajar kelas itu sendirian, mahasiswa tidak akan pernah melihat sensitivitas yang dimiliki Bill secara alami. Memperlihatkan sensitivitas dan perbedaan sudut pandang memperkaya pengalaman belajar bagi para mahasiswa dan dosen. Dan hal ini terjadi ketika kita menghadirkan para pengajar dari berbagai macam latar belakang ke ruang kelas yang sama. Tak perlu dikatakan lagi, selanjutnya Bill lah yang menyiapkan seluruh slide PowerPoint, handout, dan postingan web untuk kelas kami. Semuanya dilakukan secara elegan dengan menggunakan gaya yang sama dan font resmi D-School. Saya tak pernah bisa lupa. Setiap kali melihat font, saya pasti ingat Bill. Saya juga mengutuknya untuk seluruh ekstra waktu dan usaha yang kini saya kerahkan agar presentasi saya bisa memenuhi standar minimalnya. Tim mahasiswa. Kami juga mengharuskan kerja kelompok dari mahasiswa. Kebanyakan kelas kami berdasar pada proyek yang dilakukan secara berkelompok oleh mahasiswa antar jurusan. Secara umum, kami tidak menentukan bagaimana mereka harus mengatur kelompoknya. Sekali lagi, ini berbeda dari yang terjadi kebanyakan. Unit akademis lain biasanya mendikte struktur kelompok dan memberikan tanggung jawab yang berbeda-beda kepada anggota kelompok. Mentalitas pengajar yang berpikir bahwa anggota kelompok harus ditugasi peran tertentu, bagi saya sama dengan pengalaman saya saat kelas 3. Ketika guru menentukan struktur dengan alasan itu akan melatih kami menghadapi dunia nyata. Nyatanya, hal semacam itu justru mematikan inisiatif, menghambat kita dalam mempelajari keahlian-keahlian yang diperlukan agar menjadi orang yang bertanggung jawab dan cukup fleksibel untuk mengetahui struktur yang tepat di setiap situasi yang berbeda. Bekerja dalam proyek yang sama membutuhkan serangkaian keahlian yang berbeda dengan ketika bekerja sendiri. Semua yang sudah dibahas di bagian percakapan di bab 6 juga bisa diterapkan saat bekerja dalam kelompok. Selain itu, ada dinamika tambahan dari banyaknya pemain. Secara umum, mahasiswa membuat kelompok berisi 4 orang, sehingga ada banyak jenis pemisahan yang bisa terjadi sebagai efek samping dari penyelesaian konflik yang dilakukan. Kadang ada yang 3 lawan 1 atau 1 lawan 3. Kadang ada yang terpecah jadi 2 pasang, dan kadang ada yang jadi sepasang dan 2 tunggal, atau yang paling parah jadi 4 tunggal. Luar biasanya, kebanyakan kelompok bisa bekerja dengan baik dan konflik bisa diselesaikan dengan cara produktif. Kami juga punya staf psikolog profesional. Kami menyebutnya D-Shrink. Dan dia memberitahu bahwa komunikasi yang terbuka menghasilkan performa kelompok yang lebih baik. Ada berbagai macam teori tentang bagaimana menyusun kelompok agar sesuai dengan tipe kepribadian dan keahlian yang berbeda. Menurut saya, hal yang paling utama untuk dipelajari tentang tipe kepribadian yang berbeda-beda adalah menerima sepenuhnya bahwa ada perbedaan yang mendasar di setiap individu. Mereka berbeda karena mereka mengambil jurusan yang berbeda, dan karena mereka juga punya gaya yang berbeda untuk belajar dan melakukan segala hal. Setiap orang perlu tahu bahwa caranya tidak serta-merta menjadi satu-satunya cara yang tepat.
Pengetahuan ini akan membantunya baik di pekerjaan maupun di keluarga. Sejauh ini Anda sudah tahu bahwa saya suka lelucon kan? Nah, di pengadilan setelah mendengarkan si penggugat, hakim berkata, "Anda benar." Si tergugat jadi gusar dan berkata kepada hakim, "Tapi yang mulia, yang sesungguhnya terjadi adalah..." Hakim lalu berkata kepadanya, "Anda benar." Mendengar hal ini, orang yang sejak tadi mendengarkan jalannya persidangan berseru, "Tunggu sebentar yang mulia, mereka berdua tidak mungkin sama-sama benar." Hakim menjawab, "Anda benar." Intinya, hal yang saling bertolak belakang pun keduanya bisa jadi benar. Semua yang terjadi di dunia tidak semata permainan menang kalah. Cara yang tepat adalah cara yang membuat semua orang, terutama kelompok, bergerak maju. Jika ini dilakukan dengan rasa hormat dan kepedulian, maka pertentangan bukanlah hal yang buruk. Itu malah bisa jadi hal yang positif. Yang terpenting pertentangan yang ada tidak menjadi personal dan menghancurkan kebersamaan tim untuk saling dukung dan memahami. Setiap orang di dalam kelompok juga harus berkeinginan untuk melancarkan segala sesuatu. Semua akan berantakan jika level komitmen setiap orang di dalam kelompok tidak setara dan masing-masing punya tujuan yang berbeda. Ketika segalanya tidak berjalan dengan baik, maka akan ada anggota kelompok yang merasa benar sendiri. Penting untuk mengetahui kebenaran, tapi penting pula untuk mengetahui bahwa kebenaran yang ada tidak lantas menentukan tindakan tertentu. Seperti yang sudah dibahas di bab 1, Andalah yang memaknai segalanya. Jadi, bersemangatlah dan bantu kelompok untuk menyelesaikan tugasnya. Kritik yang membangun. Ada sistem untuk mengkritik yang kami gunakan saat lokakarya. Sistem ini awalnya saya pelajari dari almarhum George M. Prince saat lokakarya Sinektis. Intinya adalah menyampaikan kritik dengan cara yang mendukung, sehingga menghasilkan evolusi yang positif bagi pekerja peserta. Caranya adalah mengatakan 2 kalimat, "Saya suka," dan diikuti dengan 1 kalimat, "Saya harap." Misalnya saya berkata, "Saya suka Anda memperhitungkan tentang keselamatan, dan saya suka tampilannya." Lalu setelah jeda sebentar, saya akan lanjutkan dengan, "Saya harap kita bisa menemukan cara untuk membuatnya jadi lebih kecil." Hal pertama yang perlu diperhatikan dari komentar ini adalah bahwa tidak ada kata "tapi" di antara kalimat "saya suka" dan "saya harap". Keduanya hanya dipisahkan dengan jeda sesaat. Hal kedua adalah kalimat "saya harap" disampaikan sebagai dorongan untuk mencari perbaikan dengan cara yang positif. Pernyataannya juga mencakup seluruh pendengar, bahkan termasuk si komentator, untuk sama-sama mencari solusinya. Cara yang tidak dianjurkan adalah mengatakan, "Itu tidak akan berhasil, Anda membuatnya terlalu besar." Ini adalah pernyataan yang menghambat, sementara versi "saya harap" mengimplikasikan ya dan. Sistem pemberian kritik bagi tugas mahasiswa ini sudah digunakan selama bertahun-tahun di program desain produk kami. Kini hal tersebut sudah menjadi fitting di D-School yang digunakan untuk memberi masukan untuk dan dari mahasiswa. Evaluasi ini secara teori dilakukan setelah sesi belajar, dipandu oleh tim pengajar dan siapapun mahasiswa yang ingin berpartisipasi. Sebagai tambahan, sesi yang melibatkan seluruh kelas dan tim pengajar dilakukan pada sesi belajar setiap beberapa minggu sekali. Dengan ini, perubahan dilakukan baik saat kelas berikutnya maupun pada periode perkuliahan di masa mendatang. Versi "saya suka" atau "saya harap" yang ada saat ini tidak membatasi urutan atau jumlah pernyataannya. Kadang ada yang menyelesaikan semua bagian
saya sukanya dulu, baru kemudian seluruh bagian saya harapnya. Ada versi baru yang diinisiasi oleh mereka yang tidak mengerti maksud sebenarnya di balik pernyataan saya harap. Mereka menggunakan saya harap hanya untuk memberitahu perubahan apa yang diinginkan. Kemudian mereka menambahkan set ketiga dalam bentuk pernyataan bagaimana jika. Pernyataan ini berfungsi sebagai aspek pemecah masalah seperti yang ada di versi asli saya harap. Dengan versi baru ini, komentar yang bisa kita dapatkan adalah saya suka berkumpul bersama, atau saya harap kita menghabiskan lebih banyak waktu dan kelompok. Lalu, bagaimana jika kita bertemu setelah pelajaran? Secara pribadi, saya lebih nyaman dengan versi asli saya suka atau saya harap ketika mengkritik tugas mahasiswa. Versi saya harap bagus jika digunakan untuk memberi masukan tentang area perbaikan. Efek positifnya serupa dengan pernyataan bagaimana kita bisa bla bla bla. Baik pernyataan saya harap ada jalan untuk mencapai bla 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 maupun pertanyaan bagaimana kita bisa mencapai bla 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 adalah cara yang baik untuk membuat orang proaktif mencari pemecahan masalah. Apapun versi yang digunakan, mekanisme umpan balik ini efektif untuk digunakan. Ini sangat berharga bagi perjalanan di school untuk terus-menerus mencari perbaikan dalam mengajar. Mahasiswa dan tim pengajar menyukainya, dan hal itu meningkatkan rasa kesatuan di dalam kelas. Metode yang sama juga bisa digunakan untuk menyampaikan kritik yang membangun di segala situasi. Tidak hanya terbatas pada tugas kuliah atau akademis. Anda juga bisa menggunakan di kehidupan personal maupun profesional. Suatu kali ada anggota senior dalam tim pengajar yang sama sekali belum pernah mengajar di D-School dan terbiasa dengan cara akademis tradisional ala Eropa. Di penghujung sesi kelas pertama, salah satu dosen Stanford menjelaskan kepadanya bahwa kami punya kebiasaan berkumpul untuk sesi saya suka atau saya harap, dan dia bersedia untuk bergabung. Meski demikian, begitu dia tahu bahwa mahasiswa juga akan bergabung dalam sesi tersebut, dia jadi agak ragu. Memikirkan bahwa mahasiswa akan menyampaikan kepadanya apa yang tidak mereka suka. Dianggapnya sebagai hal yang lancang. Dia akhirnya berbesar hati dan bersedia menjalaninya. Setelah beberapa kali bergabung di sesi tersebut, dia jadi orang yang paling bersemangat untuk mengikutinya. Setiap kali kelas berjalan agak lama dan pengajar yang lain ingin melewatkan saja sesi umpan balik itu, dialah yang bersikukuh agar mereka tetap melakukannya. Gaya dan budaya. Kelompok buku istri saya, Ruth, bersedia membaca versi awal manuskrip buku ini. Salah satu anggotanya, Marcia, mengirimkan surel kepada saya untuk berterima kasih dan mengatakan bahwa dia suka apa yang dibacanya. Meski begitu, latihan-latihan di bagian giliran Anda menakutkan baginya. Hal itu mengejutkan saya. Bagaimana kalau orangnya pemalu? Tanyanya. Selain menyadarkan saya, komentar itu juga mengingatkan saya kembali akan kenangan mengerikan yang sudah lama saya pendam. Bisa dikatakan kesalahan terbesar saya sebagai pengajar. Waktu itu saya mengajar kelas pasca sarjana tentang mendesain alat-alat mekanis. Suatu hari, kami sedang membahas suku cadang yang disebut sebagai mekanisme 4 bar. Sebelumnya saya sudah menugaskan mahasiswa untuk mencari alat-alat mekanis di lingkungannya. Lalu bergiliran membandingkan apa yang mereka temukan dengan apa yang sudah dipelajari di depan kelas. Presentasinya berjalan lancar sampai ada satu orang yang melakukan presentasi tanpa menggunakan kosakata yang biasa digunakan di kelas. Saya menunjuk diagram miliknya yang menunjukkan mekanisme 4 bar sedang mengoperasikan tutup ekor pesawat terbang. Lalu bertanya, itu apa namanya? Dia tidak menjawab.
Saya jadi kesal dan membentak. Ini sudah minggu kelima. Saya sama sekali tidak habis pikir kenapa kamu masih juga belum mengenali mekanisme 4 bar. Kita sudah membahas ini 2 kali seminggu sejak pertemuan pertama. Kemana saja kamu? Si mahasiswi diam 1000 bahasa. Dia meninggalkan kelas sambil menangis dan tidak pernah kembali. Mahasiswi ini asalnya dari Tiongkok. Dan baginya, apa yang saya lakukan adalah hal yang sangat memalukan. Karena dia jadi kehilangan muka di hadapan seluruh kelas. Begitu saya sadar apa yang sudah saya lakukan, saya jadi merasa sangat bersalah. Minggu demi minggu saya berharap dia akan kembali. Sampai hari ini saya menyesal tidak mengambil inisiatif untuk menghubunginya lebih dahulu. 2 tahun kemudian dia berada di kelas tempat saya membantu Sherry Shepherd mengajar. Kelas yang memang dirancang untuk mendukung para mahasiswi pasca sarjana. Ketika itu, Sherry adalah satu-satunya dosen wanita di jurusan teknik mesin Stanford. Kami menggunakan beberapa teknik yang ada di buku ini, dan kelasnya berlangsung tanpa insiden satupun. Namun demikian, untuk pertama kalinya saya baru memperhatikan betapa pemalunya si mahasiswi tersebut. Saya jadi paham. Tentunya berada di depan kelas desain adalah hal yang sangat menakutkan baginya. Pada sesi umpan balik sesudahnya, si mahasiswi ini berkata kepada saya, "Anda jauh lebih baik di kelas ini daripada di kelas waktu itu." Komentar itu melegakan sedikit rasa bersalah yang saya pikul akibat ketidaksensitifan saya terhadap sifat pemalunya. Di Stanford ada banyak mahasiswa asing. Sebagian berasal dari budaya yang cukup agresif dan mereka cenderung lebih mudah berbaur. Sebagian besar yang lain berasal dari budaya yang mendoktrin siswa agar menjadi penerima pengetahuan yang pasif dan memandang pengajar sebagai seorang yang tak tersentuh, bahkan nyaris disamakan dengan Tuhan. Bagi para mahasiswa dari kelompok kedua dan mahasiswa Amerika yang dasarnya pemalu, budaya Silicon Valley bisa sangat menguji mental. Perilaku-perilaku semacam mempromosikan diri, bekerja dalam kelompok, mendekati orang asing, mencari bantuan, bertemu dengan instruktur pada jam kerja, dan berbicara di depan kelas bisa menyulitkan mereka. Sekarang ini, dengan banyaknya orang yang bekerja, belajar, dan tinggal di negara yang berbeda dengan asalnya, kesulitan budaya yang serupa dengan contoh sebelumnya juga terdapat di berbagai belahan dunia yang lain. Situasi ini jadi penting untuk diperhatikan, terutama jika ada orang berlatar belakang budaya lain yang lahir di negara Anda atau berbicara menggunakan bahasa yang sama dengan Anda. Anda tak boleh langsung menyimpulkan bahwa karena seorang lancar berbahasa Anda, maka berarti dia juga nyaman dengan budaya Anda. Ketika berinteraksi dengan orang lain, penting untuk memperhatikan mereka yang berbeda dan berempati atas ketidaknyamanan mereka tentang sesuatu yang bagi Anda normal. Perbedaan yang ada bisa muncul di kedua sisi. Saya pernah punya mahasiswa program PhD dari Shanghai yang tidak biasa. Pada masa itu sebelumnya ada kemajuan ekonomi. Kebanyakan mahasiswa dari Republik Rakyat Tiongkok didanai oleh pemerintah dan hidup dengan hemat, bekerja dengan rajin, serta media transportasinya hanya sepeda atau bahkan jalan kaki. Mereka menabung mati-matian agar bisa membeli sesuatu untuk dibawa pulang. Tetapi pemuda yang satu ini tidak seperti itu. Dia membeli mobil hanya dalam beberapa bulan pertama. Lalu dia mulai melewatkan pertemuan kami yang diadakan seminggu sekali. Kalaupun dia hadir, saya sama sekali tidak terkesan dengan hasil yang dibawanya. Saya sudah beberapa kali memberikan teguran ringan kepadanya, tapi dia masih juga tidak berubah. Akhirnya saya tidak sabar lagi. Meskipun dia direkomendasikan kepada saya oleh seorang teman dekat di Shanghai, tapi sudah saatnya koneksi itu diputus. Saya katakan kepadanya bahwa saya tidak mau bekerja sama lagi dengannya. Jadi dia harus mencari pembimbing tesis yang lain.
Dia mengejutkan saya dengan berujar bahwa tidak adil untuk menolaknya seperti itu. Saya tanyakan bagaimana yang adil menurutnya. Dia menyarankan sistem poin seperti yang digunakan di Departemen Kendaraan Bermotor. Setiap pelanggaran dinilai dengan poin tertentu, dan izin pengemudi Anda akan dicabut jika total pelanggaran Anda sudah melebihi batas tertentu. Saran ini terlalu mengesankan untuk ditolak. Kami menyepakati sistem poin ini. Luar biasanya, dia langsung berubah setelah ada kesepakatan di antara kami. Dan izinnya tidak pernah sampai hampir dicabut. Dia berhasil selesai dalam jangka waktu yang cukup sesuai, dan tesisnya pun bagus. Setelah lulus, dia bekerja di wilayah pesisir timur, menikah, punya anak, dan tidak pernah kembali ke Tiongkok. Pada sisi yang lain, saya menyadari bahwa ketika saya bepergian ke luar negeri, maka seringkali sayalah si orang asing tersebut. Butuh sedikit keberanian untuk memperkenalkan gaya mengajar ala California yang agak interaktif. Saya pernah mengajar sebuah kelas di kampus lokal dekat kota Mumbai. Setelah bekerja keras mencairkan suasana selama sekitar 40 menit, saya akhirnya bisa mengajak mahasiswa untuk bersikap terbuka dan interaksi di antara kami pun jadi mengalir dengan baik. Lalu direkturnya masuk dan setelah mengobservasi selama beberapa menit, dia memutuskan untuk menolong saya. Dia berseru kencang, "Saya minta kalian tidak memotong ucapan dosen sampai kuliahnya selesai." Tampangnya seperti hendak membunuh. Dalam kelompok apapun, penting untuk menyadari bahwa tidak semua orang berpikir seperti Anda. Entah karena perbedaan budaya atau memang gayanya yang berbeda. Cobalah pahami cara berkomunikasi satu dengan yang lain dan belajarlah dari orang lain. Kapan terakhir kali Anda bla bla bla? Saya sering sekali didatangi mahasiswa yang tidak hadir di kelas untuk meminta catatan kuliah. Gaya mengajar saya adalah spontan. Jadi biasanya saya tidak punya catatan untuk diberikan kepada mahasiswa. Jadi saya menyarankan cara alternatif yang menurut saya paling masuk akal. Saya menyuruh mereka menyalin catatan teman kuliahnya, pelajari, lalu baru datangi saya lagi untuk berdiskusi jika ada hal yang tidak mereka pahami. Ternyata seringkali para mahasiswa itu tidak kenal teman sekelasnya. Jadi mereka tidak tahu siapa yang bisa dipinjami catatan. Para mahasiswa ini seolah seperti kapal pada malam hari, saling melewati satu sama lain dengan sinyal seadanya, sekedar untuk menghindari tabrakan. Dorongan yang ada di diri saya untuk membantu mereka mendobrak selubung anonimitas adalah salah satu alasan untuk membuat saya mengadakan kuliah yang memungkinkan mereka untuk saling berinteraksi. Untuk ini, saya merancangkan latihan yang sudah terbukti sangat efektif untuk menghubungkan orang-orang. Koneksi ini membantu menghentikan fenomena kapal-kapal malam hari, di mana orang berada di lingkungan yang sama tapi tidak saling berkomunikasi. Perjalanan dengan menggunakan pesawat menjadi contoh terbaik yang menggambarkan orang menghabiskan waktu berjam-jam bersama, bahkan tidur berdampingan, tapi tidak saling berkomunikasi. Pencair suasana berkelompok yang efektif adalah dengan membagi peserta menjadi berpasangan. Lalu salah satu memberi tahu pasangannya tipe orang seperti apa dia. Ini adalah latihan yang bagus untuk berbicara dan mendengarkan. Mahasiswa lalu diminta untuk menyampaikan apa yang sudah didengarnya tadi ke pasangannya yang baru. Ini adalah cara yang bagus untuk menyadari betapa buruknya kemampuan mendengar kita dan betapa sedikitnya yang bisa kita ingat. Setelah perkenalan yang pertama, cara baik untuk membangun hubungan dengan kelompok yang lebih besar adalah dengan membentuk kelompok berisi 6-8 orang. Mereka lalu diminta untuk menyelesaikan kalimat yang sama secara bergantian. Serangkaian kalimat yang biasa saya gunakan diawali dengan terakhir kali saya bla bla bla. Setelah semua orang menyelesaikan kalimat yang diberikan,
Saya lalu memberikan kalimat yang baru kepada kelompok. Kali ini orang yang mulai harus berbeda dari sebelumnya. Dan ketika sesi ini usai, orang lain akan memulai dengan kalimat yang baru. Jadi kalimat-kalimat yang mereka selesaikan adalah seperti berikut ini. Terakhir kali saya tertawa. Terakhir kali saya menangis. Terakhir kali saya susah tidur. Terakhir kali saya melakukan kebaikan. Terakhir kali saya marah. Terakhir kali saya melakukan sesuatu yang brilian. Terakhir kali saya melakukan hal yang bodoh. Terakhir kali saya mengalami hal yang mistis. Terakhir kali saya mencuri sesuatu. Terakhir kali saya berbohong. Terakhir kali saya berpikir untuk bunuh diri. Terakhir kali saya merasakan cinta. Teknik yang sama juga bisa diterapkan pada kelompok di luar konteks universitas. Latihan ini sangat efektif di beberapa level. Cara ini membuat orang jadi tahu sedikit hal tentang satu sama lain dan menginisiasi koneksi dengan sesama anggota kelompok. Cara ini juga membuat orang tahu bahwa kita semua memiliki pengalaman dasar yang sama. Kita semua tertawa, menangis, sulit tidur pada malam hari, melakukan hal yang kita banggakan atau yang tidak kita banggakan, yang kita sesali, dan yang juga memalukan. Ini semua adalah bagian dari pengalaman manusia. Seringkali kita menyembunyikan bagian diri kita karena takut orang lain tidak akan mengerti atau menentang. Kita yakin bahwa mereka tidak melakukan hal yang sama. Pengalaman saya membuktikan bahwa mahasiswa dari berbagai wilayah di dunia memiliki pengalaman emosional yang sama. Lagi pula, kita sama-sama manusia. Ketika mereka membuka diri dengan menceritakan pengalamannya kepada satu sama lain, maka proses membangun kepercayaan pun dimulai. Saya mengatur ruangannya agar saya tidak perlu mendengar kisah-kisah yang ada. Ini saya lakukan agar mahasiswa yakin bahwa ini adalah pengalaman berbagi cerita di antara mereka saja. Pada umumnya, semakin Anda membuka diri, maka orang semakin menyukai Anda. Ironis sekali bahwa kita menutup diri lantaran kita merasa takut ditolak. Alasan timbulnya penolakan adalah karena kita menutup diri, bukan membuka diri. Giliran Anda. Gunakan cara yang sama dalam percakapan pribadi. Kali berikutnya Anda sedang dalam percakapan santai. Sampaikan pada kenalan Anda. Tipe orang seperti apakah Anda? Lalu minta dia untuk menggambarkan dirinya kepada Anda. Lanjutkan dengan bercerita kapan terakhir kali Anda sulit tidur pada malam hari dan tanya lawan bicara Anda kapan terakhir kali dia mengalaminya. Di sana mulailah berbagi kisah tentang kapan terakhir kali Anda tertawa lepas, terakhir kali Anda melakukan kesalahan, dan seterusnya. Di penghujung percakapan, perhatikan bahwa hubungan Anda dengannya jadi berubah karena detail-detail yang Anda bagikan. Permainan nama. Ada orang yang bangga sekali dengan namanya, ada yang membenci namanya, dan ada juga yang kurang lebih merasa biasa-biasa saja dengan namanya. Saya pernah meminta siswa untuk menilai perasaan mereka terhadap nama dengan skala 1 sampai 10. Hasilnya menyebar di seluruh jangkauan tersebut. Saya dulu suka melakukan latihan dalam kelas, yaitu saya menyuruh mahasiswa untuk memejamkan matanya dan mencari nama yang paling cocok untuk menggambarkan diri mereka. Atau jika mereka sudah merasa cocok dengan nama mereka harus mencari nama lain yang menimbulkan perasaan yang sama. Lalu, saya minta mereka untuk berkeliling kelas dan memberitahu nama barunya ini kepada teman sekelas. Ini adalah cara sederhana untuk mencoba berganti kulit. Jika Anda tidak senang dengan nama yang diberikan, ada cara yang relatif mudah untuk hal itu. Entah diubah secara legal, atau sebatas memilih nama lain yang berbeda dari nama yang tertera di dokumen resmi Anda. Sebagian orang secara sengaja mengubah penyebutan namanya untuk menyembunyikan etnis asli mereka.
Sementara sebagian orang yang lain kukuh dengan penyebutan etnis aslinya yang kadang tampak berlebihan bagi orang luar. Memilih nama yang tidak terlalu kental aspek etnisnya adalah cara yang bisa dilakukan di industri hiburan. Namun, hal yang sama juga berlaku di dunia kerja pada umumnya. Seorang pria bernama Jose Zamora bercerita bahwa dia sudah mengirimkan banyak sekali lamaran kerja, tapi tidak pernah direspon sekalipun sampai akhirnya dia menghilangkan suatu huruf dari namanya menjadi Joe. Terlepas bahwa itu adalah hal yang sangat tidak adil, tapi kenyataan terus-menerus membuktikan bahwa pelamar kerja yang namanya menyiratkan etnis Latin dan terdengar seperti orang kulit hitam, seperti Lakeisha Washington atau Jamal Jones, tidak terlalu sering mendapat panggilan wawancara daripada mereka yang namanya terdengar seperti orang kulit putih, seperti Emily Walsh atau Brendan Baker. Hubungan manusia dengan namanya sangat rumit. Lebih baik jangan menduga-duga. Satu hal yang pasti, jika Anda menggunakan nama orang lain, hubungan Anda dengannya menjadi berbeda dibanding jika Anda tidak menggunakannya. Banyak orang yang salah karena mempercayai bahwa mereka sulit mengingat nama. Saya sudah melihat bahwa di balik sikap yang merendahkan itu, ada niat dan perhatian yang tidak cukup banyak untuk menjadikannya mungkin. Orang berada di suatu kelompok selama beberapa lama sampai setiap orang menyebutnya nama masing-masing. Metode ini jarang berhasil untuk mengingat nama, dan aktivitasnya lebih semacam basa-basi daripada usaha serius untuk mengatasi masalah nama. Papan nama adalah cara yang umum menghindari urusan mengingat nama. Papan nama membuat orang lebih mudah untuk berpura-pura bahwa mereka tahu semua nama yang ada. Jika kita sungguh-sungguh ingin mengingat nama-nama dalam kelompok, ada banyak cara yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan membagi menjadi subkelompok berisi 2 orang. Lalu mulailah dari sana. Triknya adalah dengan mencari sesuatu hal yang mudah diingat dari setiap pasangan. Cara yang mudah untuk melakukan adalah menemukan sesuatu yang tidak biasa, yang sama-sama dimiliki pasangan tersebut. Ini berfungsi sebagai kaitan. Untuk semua, termasuk nama, yang harus diingat, caranya adalah dengan meresapi dan mengulangi. Sehingga ketika Anda dan pasangan bergabung dengan pasangan yang lain, kalian harus memperkenalkan satu sama lain kepada pasangan baru itu, sambil menyampaikan kaitan di antara kalian. Anda bisa terus memperbesar kelompoknya dan menyuruh semua orang untuk mengulang nama satu sama lain, sekaligus kaitan yang dipasangkan dengan nama tersebut. Untuk kelompok yang anggotanya berjumlah 30 atau kurang, saya lebih suka langsung menyertakan semuanya, menyuruh seluruh anggota kelompok berdiri dalam lingkaran, dan setiap orang menyebutkan namanya satu persatu. Untuk versi yang rendah stres, seluruh anggota mengulang kembali nama yang baru disebutkan secara bersamaan. Untuk versi yang tinggi stres, secara bergiliran setiap orang menyebutkan namanya dan nama orang-orang sebelum mereka. Kedua versi ini bisa dibuat jadi lebih menyenangkan dan nama-namanya jadi lebih mudah diingat atau lebih menempel. Jika selain menyebutkan nama, pada saat yang bersamaan mahasiswa juga membuat gerakan seluruh tubuh. Lalu orang berikutnya mengulang kedua-duanya, nama dan gerakannya. Gerak tubuh mudah diingat, dan hal itu membuat nama orangnya juga jadi lebih mudah untuk diingat. Latihan ini bisa ditingkatkan lagi dengan memberi daftar nama dan foto jika memungkinkan kepada setiap orang untuk dibawa pulang. Pada pertemuan selanjutnya, saya sudah menempelkan nama dan foto para mahasiswa yang mengikuti kelas tersebut untuk semakin memudahkan. Apapun yang kami lakukan secara berkelompok, saya selalu menugaskan diri untuk sesegera mungkin mengingat nama. Biasanya pada pertemuan kedua sudah harus hafal.
Kebanyakan dosen tidak mau repot menghafal nama-nama mahasiswanya. Dulu saya juga begitu. Untuk apa repot-repot? Tapi sekarang saya sadar bahwa saya hanya tidak cukup berusaha untuk melakukannya. Tadinya saya kira kalau saya tidak bisa langsung mengingatnya, itu karena memang saya tidak mampu melakukannya. Padahal nyatanya ini tidak ada hubungannya dengan kemampuan. Ini adalah contoh klasik ketika kita tidak cukup peduli untuk melaksanakan niat. Ini sudah pasti cara yang efektif untuk mengembangkan kebiasaan gagal. Mereka yang kemampuan mengingatnya sangat luar biasa, mengerahkan segenap daya upaya untuk benar-benar memperhatikan apa yang ingin mereka ingat. Mereka tahu bahwa kita tidak akan bisa mengingat sesuatu kecuali kita memberi perhatian yang cukup. Hal yang membedakan mereka dari kita adalah usaha ekstra, bukan struktur otak. Sebaliknya, Anda bisa membantu orang untuk mengingat nama Anda. Jika Anda memberi kaitan yang mudah diingat ketika pertama kali memperkenalkan diri, maka Anda akan jauh lebih mudah untuk diingat. Mereka yang namanya susah juga bisa membantu dengan cara mengeja namanya. Nama yang sederhana sekalipun tetap bisa membuat pusing. Ketika menyebutkan nama akhir saya, terkadang yang didengar orang adalah Ross, bukan Roth. Jadi saya selalu mengejanya setiap berbicara dengan orang asing atau berbicara di telepon. Penggunaan nama mengubah relasi. Seharusnya saya sudah mempelajari ini bertahun-tahun yang lalu dari guru biologi istri saya yang mengingat seluruh nama siswanya sebelum hari pertama sekolah dimulai. Istri saya langsung jatuh cinta padanya, seperti juga murid-muridnya yang lain. Sampai hari ini, 59 tahun kemudian, istri saya masih tergila-gila padanya. Mengenal nama membuat hubungan di antara orang-orang tersebut jadi lebih memuaskan. Siapa yang memimpin? Ketika bekerja dalam kelompok, maka akan timbul pertanyaan mengenai kepemimpinan. Masalah tentang siapa yang memimpin dan bagaimana kelompok tersebut dipimpin bisa diutarakan atau tidak, secara formal maupun informal. Sudah banyak yang menulis tentang kepemimpinan dan gaya memimpin. Tumbuh di Amerika membuat saya diindoktrinasi bahwa semua organisasi butuh struktur formal dengan pemimpin di bagian puncaknya. Ketika saya kelas 3, hal pertama yang kami lakukan ketika guru menyuruh kami membuat kelompok adalah menentukan siapa ketuanya, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Begitulah cara guru mempersiapkan kami untuk menjadi warga negara yang baik. Sepertinya tak seorang pun memperhatikan bahwa struktur tersebut sebenarnya tidak berfungsi. Di kelas 6, kami mengadakan pemilihan wali kota untuk sekolah kami. Teman saya, Seymour, terpilih sebagai wali kota sekolah negeri 96 di Bronx. Dan karena saya yang mengopi poster-poster pemilihannya, maka dia menunjuk saya sebagai komisaris polisi. Menurut saya itu latihan yang baik untuk berada di dunia nyata. Karena saya ingat saya menggunakan jabatan tersebut untuk menutupi kesalahan yang saya lakukan, seperti terlambat masuk dan bolos sekolah. Ketika saya pikir-pikir lagi, kedua pengalaman ini hanya membuat saya makin percaya bahwa kita semua perlu bekerja dalam hierarki daripada membuat saya lebih termotivasi untuk berkontribusi menjadi warga negara yang mengaktualisasi dirinya. Pengalaman saya di Stanford berkaitan dengan kepemimpinan. Bekerja dengan sekumpulan kolega dan mahasiswa bisa dikatakan luar biasa dan jauh dari tipikal yang ada. Awalnya saya adalah anggota di Departemen Teknik Mesin yang memiliki 25 pengajar, terbagi dalam 3 divisi. Saya termasuk dalam divisi desain. Ketua jurusan memilih direktur untuk masing-masing divisi. Ini adalah pengaturan yang efisien, karena berarti dia cukup berurusan dengan 3 orang dosen daripada 25 orang sekaligus.
Kebanyakan pengajar merasa senang-senang saja karena ada orang lain yang melakukan pekerjaan administrasi divisinya, sehingga mereka bisa fokus mencurahkan waktunya untuk penelitian dan pengajar yang menjadi bagian. Namun demikian, saya mulai menemukan kekurangan-kekurangan di dalam struktur organisasi seiring dengan perkembangan karir saya. Si ketua jurusan bisa dengan mudah memengaruhi perilaku direktur divisi karena dia memiliki kekuasaan yang lebih besar terhadap aset yang dialokasikan olehnya kepada mereka. Jika si direktur masih muda, si ketua juga berkuasa terhadap masa depan karirnya. Jika ada masalah yang rumit, saya sering merasa para direktur divisi lebih condong pada kepentingan personalnya daripada mewakili kepentingan para anggotanya. Terlebih lagi, para direktur ini seringkali tidak mampu untuk sungguh-sungguh mewakili anggota lain di dalam divisinya. Di divisi desain, situasinya menjadi genting ketika direktur waktu itu memutuskan untuk cuti. Lalu dia dan ketua jurusan, tanpa mengadakan musyawarah, dengan para pengajar di divisi tersebut mencoba menempatkan pengganti yang tidak cocok. Saat itu pertengahan tahun 1970-an, dan orang mulai berpikir ulang tentang banyak hal terkait keteraturan sosial. Saat itu adalah masa kegelisahan mahasiswa, protes sosial, dan penggugatan terhadap struktur sosial dan nilai-nilai tradisional. Ketika itu divisi desain punya 8 anggota pengajar, dan dengan suara bulat kami memutuskan untuk mengubah struktur, sehingga organisasi kami beroperasi secara datar tanpa seorang direktur. Ketua jurusan mengajukan banyak keberatan terhadap struktur baru kami. Dalam sanggahan terhadap keberatan tersebut, saya jadi sadar betapa besarnya potensi struktur baru yang kami ciptakan itu. Waktu itu kami punya gagasan bagus. Struktur yang ada sudah berkembang selama 40 tahun. Dan divisi desain saat ini jauh lebih sukses daripada sebelumnya. Struktur baru kami bergantung pada rapat mingguan selama 1 jam yang terbuka bagi seluruh pengajar dan staf divisi desain. Di rapat tersebut tidak ada ketuanya. Kami cukup duduk mengelilingi meja, secara bergiliran menyampaikan berbagai masalah yang membutuhkan keputusan bersama, melaporkan apa-apa saja yang sudah terjadi, dan mengumumkan agenda berikutnya. Kami beroperasi secara konsensus dan negosiasi, hampir tidak pernah mengadakan pemungutan suara untuk apapun. Hampir tidak ada sikap sengit di antara orang-orang. Semua memperlakukan satu sama lain dengan rasa hormat, kolegialitas, serta bersemangat di dalam tujuan dan komitmen yang sama. Kami nyaris tidak mengadakan rapat bersama sebelum melakukan perombakan ini. Sebelumnya tak seorang pun tahu apa yang sedang berlangsung, kecuali si direktur. Dan setiap orang hanya bertanggung jawab sedikit atau bahkan tidak sama sekali terhadap kepentingan bersama. Dengan sistem yang baru, terjadilah transformasi besar-besaran dan rasanya menyegarkan. Kami semua memimpin dan sama-sama berkeinginan untuk menyukseskan segalanya. Ketika kami memulai semuanya, keberatan utama si ketua jurusan adalah karena tidak adanya perwakilan divisi yang akan menyampaikan aspirasi kepada ketua, dan karena kami akan jadi sulit diatur. Ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Kini kami memiliki model organisasi yang paling baik di jurusan karena kami adalah sekumpulan orang yang memiliki satu suara. Mustahil bagi si ketua atau dekan untuk menyuap salah satu dari kami. Sekarang ini ada 8 anggota pengajar di balik setiap masalah. Jika salah satu di antara kami mengalami kesulitan dalam promosi jabatan, atau soal gaji, atau hal lain yang membutuhkan dukungan, kami bisa saja mengirimkan 8 orang atau anggota yang lain untuk bertemu ketua jurusan atau dekan. Ini adalah model baru yang sangat luar biasa hingga menjadikan struktur tradisional satu direktur sebagai bentuk turunannya. Jika diperlukan,
Kami bisa saja menunjuk seseorang untuk menjadi direktur sehari. Kami tidak pernah benar-benar melakukannya. Kami memutuskan untuk memecah pekerjaan dan membaginya supaya efisien dan memudahkan orang lain untuk berurusan dengan kami. Satu orang bertanggung jawab untuk urusan finansial, yang lain mengatur jadwal perkuliahan, yang lain mewakili kami di rapat mingguan bersama ketua jurusan dan direktur divisi lain, lalu ada yang mengurus permasalahan staf, serta posisi yang paling menyedihkan adalah mengurus ruangan untuk kantor dan kelas. Sebagai kompensasi, kami membiarkannya mengambil gelar Raja Ruangan. Seluruh pekerjaan ini dirotasi secara berkala, dan berbagai posisi baru diadakan sesuai kebutuhan. Kami semua memiliki suara yang setara. Siapa yang merasa paling peduli terhadap suatu masalahan akan mengambil alih kepemimpinan untuk mengatasinya. Jika tidak ada yang peduli, kami tidak akan melakukan apapun mengenai hal tersebut sampai ada orang yang ingin mengatasinya. Sistem yang baru ini jadi menciptakan budaya yang unik dan kuat. Menariknya, setiap kali mempekerjakan pengajar baru, entah sebagai penambahan atau pengganti orang yang pensiun atau pergi dengan alasan apapun, mereka beradaptasi dengan cepat untuk menjadi anggota yang berkontribusi dalam kelompok yang tidak biasa ini. Kami telah membuat beberapa perubahan kecil dalam rapat selama tahun-tahun berjalan. Kini kami punya perwakilan mahasiswa di setiap rapat, sementara staf non-pengajar hadir setiap beberapa rapat sekali. Kami juga menambahkan durasi sejam untuk berdiskusi hal-hal yang filosofis. Saya sangat bangga dengan hasil organisasi secara mendatar berdasarkan pengalaman saya selama 40 tahun berada di divisi desain yang berjalan dengan sangat baik. Terlebih lagi, pengalaman ini meyakinkan saya bahwa peran eksekutif terlalu dibesar-besarkan. Para eksekutif cenderung mendapat kredit atas segala sesuatu yang terjadi di bawah penguasaannya. Seringkali itu artinya mereka mendapat penghargaan yang tidak seharusnya. Dan sistem organisasi berhierarki kelihatannya lebih efektif daripada yang sebenarnya. Saya ingat resume si direktur divisi desain yang pergi untuk jabatan administratif yang lebih bergengsi di universitas lain. Di bagian yang menunjukkan pencapaian administratifnya, menyatakan bahwa pada masa kepemimpinannya, budget divisi desain meningkat 3 kali lipat. Dia sengaja tidak menyebutkan bahwa peningkatan itu sebenarnya adalah dana riset yang diperoleh fakultas, dan bahwa dia sama sekali tidak melakukan apapun untuk meningkatkan atau menggunakan uang tersebut. Saya tidak menyalahkannya. Jika saya ada di posisinya, saya akan melakukan hal yang sama. Saya juga menyadari bahwa dengan menempatkan satu orang sebagai pemimpin kelompok akan menyebabkan penghambatan. Jika sistemnya berdasarkan hierarki, maka pemimpin harus selalu ada, atau segalanya terpaksa ditunda untuk menunggunya. Jika si pemimpin salah, maka seluruh organisasi bisa jadi hancur. Gagasan tentang diperlukannya satu orang pemimpin adalah perdebatan yang tak ada habisnya. Semuanya sudah ada sejak terbitnya tulisan Adam Smith berjudul The Wealth of Nations. Bahkan Friedrich Engels sepakat dengan Smith bahwa sebuah kapal butuh satu kapten. Jelas saya bukan pakar perkapalan, dan saya tidak mau menentang para pesohor kapitalisme dan komunisme, namun begitu ini adalah hal yang berbeda dari apa yang saya temui. Model datar yang mengedepankan partisipasi seluruh pihak yang kami ciptakan bekerja dengan sangat baik dan sepenuhnya cocok dengan kepribadian saya. Saya merasa bersyukur bisa berada di sana untuk sebagian besar masa berkarir saya di Stanford. Saya bisa tegaskan kepada Anda bahwa model yang kami kembangkan bekerja dengan lebih baik daripada model konvensional yang banyak diterapkan di Stanford. Saya sangat menyarankan pembaca di dalam bidang akademis, industri, dan di bidang-bidang lainnya untuk bereksperimen dan mencari model yang tepat untuk situasi yang ada. Ketika bisa lepas dari doktrin-doktrin konvensional,
Anda mungkin saja menemukan struktur manajemen yang akan sangat membantu pencapaian Anda. Meminimalisasi kompetisi. Anda mungkin tidak punya pilihan dalam hal menentukan bagaimana sebuah kelompok dipimpin. Kapanpun terdapat jenjang yang bertingkat dan skala dalam gaji. Besar kemungkinan Anda akan menemui orang-orang yang bersedia saling injak sebagai pijakan dalam usaha mereka menaiki tangga yang ada. Anda mengenalnya sebagai pengebus rumor di kantor, si penusuk dari belakang, si oportunis, si penjilat. Saya mengimbau Anda untuk tidak mengikuti arus ini. Saya tidak bisa berkata bahwa orang-orang semacam itu tidak berhasil mencapai posisi tinggi. Mereka memang berhasil, dan bahkan terlalu sering seperti nyatanya. Penting untuk bertanya pada diri sendiri, kepuasan semacam apa yang bisa Anda dapatkan dengan menjadi orang seperti itu, meski Anda mendapatkan jabatan yang diinginkan. Jangan kehilangan rasa kemanusiaan bahwa Anda untuk mendapat mobil yang lebih mewah. Banyak organisasi bisnis dan akademis yang menggunakan kompetisi sebagai alasan agar orang-orang mengerahkan kemampuan terbaik mereka. Mereka bahkan benar-benar mengadakan kontes penjualan, kontes desain, dan lain-lain. Orang-orang diadu domba dengan sesamanya. Meskipun budaya kita terbiasa pada pertandingan yang pemenangnya mendapatkan segalanya dan mengedepankan permainan menang kalah, saya sama sekali tidak mengaguminya. Hal tersebut memberikan efek yang sangat menyenangkan bagi si pemenang dan efek yang sangat tidak mengenakkan bagi orang lain. Ini bisa mematahkan semangat, memicu rasa iri, dan merusak hubungan. Penting untuk belajar agar tetap termotivasi melakukan hal terbaik yang bisa Anda lakukan, apapun yang terjadi di sekitar Anda. Saya sudah melihat bahwa persaingan mengeluarkan hal yang terburuk dari diri siswa. Sementara belajar untuk bekerja sama dan berbagi justru menghasilkan yang terbaik dari mereka. Jika siswa dipaparkan pada lingkungan belajar yang di dalamnya terdapat tim pengajar yang saling dukung dan solid sebagai panutan, dan mereka diberikan kewenangan yang cukup, maka dengan sendirinya mereka akan mengembangkan semangat dan komitmen tanpa mengalami kekalahan dan kecewaan yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam sebuah kontes. Umumnya orang meyakini bahwa kontes adalah motivator yang bagus. Meskipun saya sepakat dengan hal tersebut, itu bukanlah satu-satunya motivator yang ada. Kami sering melihat motivasi yang luar biasa besar dalam diri mahasiswa untuk dan menarik kerumunan penonton yang besar mengadakan presentasi proyek yang merupakan hasil kerjasama daripada kompetisi. Efek positif dalam hal memberi motivasinya sama saja, dan justru tanpa efek samping yang destruktif dari sebuah kontes. Carilah cara untuk berbaur daripada berkompetisi. Cara yang bisa memberikan kemenangan bagi satu tim, bukan hanya satu individu. Sebisa mungkin Anda harus menghapuskan gagasan berkompetisi di dunia kerja dari benak Anda. Kompetisi berujung pada pengkhianatan, gosip, dan secara umum perasaan yang negatif. Bahkan jika Anda berhasil meraih apa yang Anda inginkan. Mungkin Anda mendapat kenaikan gaji, tapi Anda juga kehilangan teman. Dan sesudahnya akan merasa was-was tentang apa yang mungkin terjadi di belakang Anda. Dinamika kekuasaan sering menimbulkan kompetisi semacam ini. Ketika di dalam sebuah organisasi terdapat berbagai tingkatan dan lapisan, berarti Anda punya atasan, dan atasannya atasan, dan seterusnya. Mungkin ada rekan kerja yang memiliki wewenang lebih besar daripada Anda, atau menghasilkan uang yang lebih banyak. Ini semua tak bermakna. Dalam kehidupan yang nyata, semua tak ada nilainya. Anda hanya harus puas terhadap diri sendiri, tidak mengkhawatirkan apa yang direncanakan orang lain. Satu cara yang ampuh untuk menyingkirkan perebutan kekuasaan adalah berjalan bersama-sama. Begini, jika saya mengadakan rapat dengan kolega di ruangan saya, berarti sayalah yang berwenang. Dan sebaliknya jika rapatnya diadakan di kantor kolega,
Lebih baik kami jalan bersama. Hierarkinya jadi hilang. Kapanpun memungkinkan, hindari situasi ketika satu pihak berada di balik meja. Meja menciptakan jarak dan ketidakseimbangan kekuasaan yang bisa membuat pihak yang satu jadi sadar diri dan merasa kurang. Berinteraksilah di ruangan yang netral dengan kedudukan yang setara. Berpikir ulang tentang kantor privat. Di kampus teknik di Stanford, setiap dosen punya satu ruangan tertutup yang disebut sebagai kantor privat. Saya punya hubungan yang biasa-biasa saja dengan kantor privat selama 43 tahun, dan saya senang dengan situasi itu. Kantor saya adalah tempat bernaung bagi banyaknya koleksi buku, tesis, dan cetakan lepas gambar-gambar teknik yang saya miliki. Di samping itu ada kertas-kertas dokumen, dan ruangannya dihias dengan foto-foto dari perjalanan ke Chiapas, Meksiko yang sudah lama sekali. Ada pula koleksi model-model teknis yang pernah saya gunakan saat mengajar. Itu mengesankan para tamu dan mengingatkan saya tentang pengalaman yang telah lalu. Lalu saya sibuk di D-School dan hubungan saya dengan kantor itu berubah. Tidak ada kantor privat di D-School, hanya ruangan terbuka yang ditata rapi. Seperti ruangan yang pernah sama-sama saya tempati dengan dosen-dosen lain di City College di New York, tempat saya mengajar pertama kali, dan ruangan yang sama saya tempati dengan para mahasiswa PhD di Universitas Columbia. Sama sekali bukan kantor mewah, seperti yang biasanya diharapkan oleh dosen senior tetap yang memiliki jabatan. Meski begitu, saya justru lebih banyak menghabiskan waktu di ruangan staf di school daripada di kantor privat saya. Penataan ini terus berlangsung selama lebih dari 4 tahun. Sampai ada 2 kejadian besar dalam hidup saya. Setelah 4 kali pindah, D-School akhirnya menempatkan tempat permanen, dan gedung tempat kantor privat saya di grup desain teknik mesin diambil alih. Kantor privat yang baru dan lebih kecil untuk saya berada di sayap, berbeda dari gedung yang sama tempat D-School berada sekarang. Saya mendonasikan koleksi buku dan dokumen penelitian saya kepada perpustakaan khusus di Universitas California Davis dan memindahkan sisa-sisa barang saya ke kantor privat yang baru. Saya jarang sekali ke sana. Saya justru meminjamkan kepada siapapun yang membutuhkan ruangan sendiri. Saya menghabiskan seluruh waktu saya di D-School. Di D-School sekarang bahkan tidak ada partisi di antara ruang-ruang individunya. Lebih dari 20 orang staf berbagi satu ruang besar yang tak bersekat, dilengkapi dengan beberapa meja, banyak rak terbuka, dokumen-dokumen yang mudah dipindahkan, dan komputer meja. Tidak ada hierarki yang menentukan siapa duduk di mana, dan bahkan secara berkala diadakan perubahan tempat. Ketika kami pertama pindah ke tempat permanen di school, kami baru saja mempekerjakan seorang wanita bernama Kim sebagai kepala keuangan. Sebelumnya dia sudah bekerja selama bertahun-tahun di kantor dekan, sehingga dia sangat mengenal sistem keuangan Stanford. Setelah 2 minggu, dia berkata kepada saya bahwa dia merasa kesulitan bekerja di ruangan terbuka di school. Saya langsung katakan kepadanya bahwa saya bisa memecahkan masalah tersebut. Kami membeli komputer meja yang baru untuknya dan memberikan ruangan di kantor privat saya. Saya berikan kunci kantor kepadanya dan meyakinkan bahwa dialah satu-satunya yang akan menggunakan kantor tersebut. Setelah kira-kira 10 hari, saya perhatikan Kim kembali ke tempat kerja awalnya di ruangan kantor terbuka. Dia tidak pernah kembali ke kantor privat. Begitu dia sudah merasakan keakraban, dia tidak bisa kembali lagi ke kantor privat yang terpisah. Hal itu membuatnya merasa terisolasi. Saya tahu persis yang dialaminya. Akhirnya kami memindahkan komputer dari kantor privat ke ruangan terbuka. Saya menduga komputernya juga merasa lega. Sebelum kami pindah ke kantor dengan ruang terbuka, saya berada di kantor privat sepanjang karir saya. Sekarang saya sadar betapa efektifnya di school bagi relasi antar individu dan antar kelompok. Ruang terbuka juga meningkatkan aliran informasi dan komunikasi. Ketika saya datang ke kantor,
Rasanya hampir seperti pulang ke keluarga saya. Kami semua tentu mengalami saat-saat kami perlu berpikir dan bekerja tanpa diganggu. Jika itu terjadi, ada sinyal sederhananya. Kami cukup memasang headphone, dan semua orang tahu untuk tidak mengganggunya. Kami juga bisa pindah ke ruangan tersebut ke salah satu kantor privat yang tersedia jika memang sedang butuh keheningan. Jika Anda bisa melakukan sesuatu terhadap area kerja Anda, cobalah untuk mengubahnya menjadi tatanan yang tidak membutuhkan hierarki. Beri waktu bagi diri Anda untuk merasa terbiasa, lalu perhatikan apa Anda bisa bekerja dengan lebih baik di lingkungan yang membaur. Ruang dan bahasa tubuh. Posisi tubuh sangatlah penting, kecuali saya sedang mengajar dengan gaya berteater. Pengaturan kelas favorit saya adalah meminta semua siswa duduk dalam lingkaran. Selain itu, saya meminta dengan tegas agar lingkarannya sekecil dan serapat mungkin. Semakin dekat fisik seseorang dengan orang lain, semakin baik kelompok itu berfungsi. Saya sudah mengadakan eksperimen dengan berbagai jenis kelompok, dan hasilnya amat sangat positif terhadap lingkaran yang sempurna dan rapat. Ini sejalan dengan konsep pemikiran desain tentang kolaborasi radikal. Di dalam lingkaran tidak ada hierarki. Siapa duduk di mana? Tidak ada tempat yang baik atau tempat yang buruk, atau pemikiran umum tentang tipe orang yang duduk di depan, si pengadu, atau di belakang, badut kelas atau pemalas. Berada di lingkaran berarti kita saling menatap, membuka peluang yang luas bagi orang untuk mengadakan kontak mata dan koneksi. Mengubah diameter lingkarannya berarti mengubah perasaan individu di dalam kelompok secara jelas. Jika kita ingin agar semua orang berpartisipasi, maka tidak boleh ada satupun yang tertinggal secara fisik. Semuanya harus berada pada level yang sama. Jika ada orang yang duduk agak sedikit ke belakang dari sisi lingkaran, maka dia jadi terpinggirkan, baik secara emosi maupun fisik. Dan jika ada yang duduk terlalu maju ke dalam lingkaran, maka dia jadi meminggirkan orang lain karena menutupi pandangan mereka dari sesama rekannya. Jika Anda berada di garis luar kelompok dan merasa seperti tertinggal, pindahlah ke tempat yang lebih mendekati pusat. Besar kemungkinan Anda jadi merasa lebih terlibatkan. Ubah lokasi Anda, maka Anda akan merasakan perubahan dalam perasaan Anda terhadap hal yang sedang terjadi. Jika Anda merasa sangat kesulitan untuk berpartisipasi atau bekerja meraih sesuatu, perhatikan apakah lokasi Anda mendukung untuk menjauhkan Anda dari apa yang ingin Anda lakukan. Anda akan sulit diperhatikan jika Anda selalu duduk dekat pintu keluar. Dan besar kemungkinan Anda akan berolahraga dengan lebih serius jika posisi Anda di kelas senam berada di jarak pandang si instruktur. Saya sering melihat situasi ketika sekelompok siswa beranggotakan 4 orang mengerjakan proyek yang sama dengan duduk mengelilingi meja kecil. Jika ada salah satu siswa yang tampak tidak terlalu berpartisipasi dan kursinya agak lebih jauh dari meja dibanding siswa yang lain, saya akan pelan-pelan mendorong maju kursinya agar secara fisik dia menjadi bagian yang integral dengan kelompoknya. Perubahan itu biasanya menghasilkan partisipasi yang lebih besar dari orang yang tadinya agak terasing. Perhatikan tubuh Anda dan apa yang dikatakannya. Jika Anda menyukai apa yang sedang dikatakannya, maka terus lakukan apa yang sedang Anda lakukan. Jika tidak, ubahlah posisi Anda hingga Anda menyukai apa yang dikatakannya. Rapat yang besar memberi contoh terbaik pentingnya posisi fisik. Rapat seperti itu biasanya diadakan di ruang rapat yang di dalamnya terdapat meja kotak besar tempat orang duduk mengelilinginya. Jika mejanya panjang, sulit sekali melihat orang-orang yang duduk di sisi yang sama dengan Anda. Jika orang tidak bisa melihat satu dengan yang lain, maka komunikasi di antara mereka jadi tidak efektif. Jika ada satu orang yang menjalankan rapat, atau ada figur yang dianggap lebih penting daripada yang lain,
maka komunikasi di antara mereka jadi tidak efektif. Jika ada satu orang yang menjalankan rapat atau ada figur yang dianggap lebih penting daripada yang lain, maka akan ada otoritas yang secara implisit diasosiasikan dengan seberapa jauh Anda duduk darinya. Jika ingin memperkuat pengaruh Anda dalam rapat semacam itu, duduklah sedekat mungkin dengan figur otoritasnya dan berseberangan dengan orang-orang yang hendak Anda pengaruhi. Jika Anda ingin bersembunyi, duduklah di sisi yang sama dan sejauh mungkin dari orang yang Anda hindari. Bahkan lebih mudah lagi untuk menghilang jika ruangan sedemikian penuh sehingga Anda bisa duduk di bagian barisan belakang. Sama sekali tidak duduk di sisi meja. Jika tak ada siapapun yang Anda hindari dan Anda ingin menjalani rapat yang orang-orangnya antusias berpartisipasi, lebih baik tinggalkan saja meja rapat berbentuk kotak dan ganti dengan meminta seluruh peserta duduk dalam lingkaran sehingga setiap orang bisa saling melihat dan dilihat. Posisi fisik Anda saat rapat berpengaruh terhadap efektivitas kerja dan kondisi mental Anda. Bekerja di lingkungan fisik yang suportif adalah keuntungan besar, sebagaimana yang sudah sangat diketahui oleh para mahasiswa di school di Stanford. Sebuah buku tentang sekolah ini, Make Space, karya Dorley dan Whitworth 2012, mengungkap beberapa faktor kunci dalam mengadakan ruangan yang memicu pembelajaran kreatif dalam situasi belajar sambil melakukan. Menarik untuk melihat sikap-sikap terhadap tipe ruangan di D-School. Mereka yang baru pertama melihatnya akan langsung menganggapnya sebagai ruang kreatif. Demikian juga para mahasiswa. Seolah-olah ruangannya berkata kepada mereka, "Hei, ekspektasi di sini berbeda loh dari bagian lain di universitas ini." Ketika kami masih mendesain ruangannya, seringkali timbul perdebatan antara tim di school dan pihak yang bertanggung jawab mengatur renovasi ruangan di universitas. Saya ingat beberapa kali diberitahu, bentuk seperti itu mungkin bagus untuk kalian, tapi siapa yang akan mau memakainya lagi jika kalian pindah tempat? Ternyata hampir semua orang menginginkannya. Kendalikan lingkungan Anda. Bahasan mengenai posisi spasial dan bahasa tubuh adalah hal yang sering diabaikan dalam pendidikan. Kebanyakan pendidikan di universitas diatur agar berfokus pada guru dan logika. Hal yang lebih sering diperhatikan adalah apakah mahasiswa bisa melihat dan mendengar dosennya. Tidak ada yang cukup peduli terhadap komunikasi antar mahasiswa. Gagasan bahwa posisi spasial mahasiswa berpengaruh terhadap kualitas pendidikan yang didapatnya sama sekali tidak diperhatikan. Eksperimen sederhana memperjelas pentingnya posisi tubuh. Dalam kelompok apapun, luangkan waktu sejenak untuk berdiam diri dan perhatikan kondisi emosi Anda. Lalu ubah posisi Anda dalam kelompok. Berdiam diri lagi sebentar dan perhatikan perubahan emosi Anda. Eksperimen ini bisa dilakukan di dalam kelompok yang ukurannya berbeda-beda secara bergantian. Luar biasa sekali bagaimana perubahan kecil dalam posisi bisa menghasilkan perbedaan yang besar. Giliran Anda. Kali berikutnya Anda mendapati berada di sebuah rapat yang tidak efektif, ajak teman-teman Anda untuk menata ulang duduknya menjadi melingkar dan perhatikan apa yang terjadi. Mempersilahkan setiap orang untuk menyampaikan secara bergantian apapun yang ingin disampaikannya. Atau apapun juga asal hanya beberapa kata atau kalimat pendek. Adalah cara yang bagus untuk memulai rapat. Cara yang sama juga bagus untuk penutupan. Efektivitasnya lebih terasa jika setiap orang duduk melingkar dalam lingkaran yang rapat. Salah satu pengalaman belajar saya yang berharga tentang posisi tubuh muncul ketika saya mengajar perkuliahan Introduction to Robotics di auditorium yang luas. Ada sekitar 90 mahasiswa di dalam ruangan yang bisa menampung hingga 400 orang. Mereka semua duduk berpencar di auditorium
dan sebagian besar memilih duduk di bagian belakang. Selama beberapa minggu pertama, saya selalu meminta mereka untuk duduk di depan pada pertemuan berikutnya, tetapi tidak pernah mereka lakukan. Perkuliahan diadakan 3 kali seminggu selama 50 menit. Dan saya menyadari bahwa saya selalu kelelahan sesudahnya. Meskipun saya menggunakan mikrofon, rasanya tenaga saya seperti terkuras karena berusaha menjangkau seluruh mahasiswa yang tersebar. Jadi saya mengambil gulungan barikade kuning dengan tulisan besar berwarna hitam, "Awas." Saya masuk ke auditorium setengah jam sebelum kelas dimulai dan melilitkan tanda peringatan itu di seluruh tempat duduk dari tengah ke belakang. Ketika para mahasiswa datang, secara otomatis mereka duduk di depan. Dan bahkan ada yang sampai duduk di beberapa baris pertama. Siapa yang mau duduk dekat bagian yang bertanda yang mengisyaratkan bahaya laten? Di akhir perkuliahan itu saya merasa lebih berenergi daripada sebelum mulai. Bukannya menyedot energi saya justru merasa lebih bersemangat karena kumpulan mahasiswa ini yang sekarang bisa lebih mudah saya ajak berinteraksi. Mereka sepenuhnya hadir bersama saya. Saya juga bisa memberi dan menerima dari mereka. Saya menggunakan tanda yang sama selama 2 minggu. Setelah itu, para mahasiswa sudah terbiasa dengan kursi mereka yang baru, sehingga saya tidak perlu lagi menandai bagian belakang ruangan. Kejadian itu sudah lama sekali, dan saya selalu ingat tentang kelas tersebut dan para mahasiswanya dengan rasa senang yang melekat. Saya senang pada diri sendiri karena mengambil alih kendali situasi, bukan sekadar menerima dan menderita selama 10 minggu. Pembelajaran tingkat tinggi yang terdapat pada kisah ini adalah kendalikan lingkungan Anda. Jika Anda memimpin rapat, atau jika Anda ingin belajar agar sukses dalam melakukan presentasi, perhatikan posisi audiens Anda. Jika Anda sedang mengikuti rapat atau mendengarkan perkuliahan, lalu Anda merasa bosan atau tertinggal, pindahlah ke depan. Jika Anda merasa terintimidasi, pindah ke belakang. Jika Anda merasa terganggu dengan orang di samping Anda, atau Anda tidak bisa melihat atau mendengar, pindahlah. Perhatikan perasaan Anda, dan bereksperimenlah dengan berpindah ke lokasi yang berbeda. Posisi tubuh kita sangat penting. Hal itu mewarnai pengalaman kita lebih daripada yang kita bayangkan. Hubungan tubuh dan pikiran. Saya, istri saya, Ruth, dan 2 teman dekat sedang berada di pesawat bermesin tunggal dalam penerbangan panjang dan pelan melalui lembah California Imperial. Kami bermain kartu untuk menghibur diri. Pilotnya sudah menyalakan sistem autopilot, dan dia memutar kursi sehingga bisa ikut bermain bersama kami. Permainannya sudah berlangsung selama sekitar 40 menit. Ketika tiba-tiba terdengar suara klik, lalu diikuti dengan keheningan yang mencekam. Mesinnya mendadak mati. Si pilot langsung memutar kursinya lagi. Kartu-kartunya jadi berterbangan. Dia menekan tombol untuk tangki gas yang lain, dan segera saja mesinnya kembali menyala. Si pilot bereaksi secara refleks tanpa berpikir sama sekali. Dia sudah terlatih sehingga tubuhnya bisa bereaksi tanpa dia harus mengambil jeda untuk berpikir. Kejadian itu sangat mengesankan, dan kami lega dia menjadi pilot kami. Tetap saja kami jadi tidak meneruskan lagi permainan kartunya selama sisa penerbangan. Ada banyak aktivitas yang secara langsung menggunakan hubungan tubuh dan pikiran untuk menstimulasi pembelajaran dan kreativitas. Di divisi desain, kami sudah mengajarkan aktivitas ini untuk waktu yang sangat lama. Awalnya ini dianggap mirip seperti zaman baru. Saya ingat seorang dosen yang sial dan jadi susah gara-gara pergelangan kakinya patah saat pemanasan. Ketua jurusan tidak melihat adanya pembenaran atas keberadaan kelas desain teknik di gimnasium wanita untuk berlatih pemanasan. Untunglah hari-hari itu sudah lewat. Dansa dan segala bentuk gerak tubuh lainnya juga berguna untuk bekerja dan belajar dalam kelompok.
Anda mungkin pernah berada di sebuah acara yang pembicaranya meminta seluruh audiens untuk berdiri sebentar dan melakukan peregangan. Peregangan sederhana saja bisa menghasilkan perbedaan yang sangat besar dalam kemampuan Anda untuk berpartisipasi dengan baik dan berpikir secara kreatif. Tubuh manusia perlu bergerak. Tubuh suka bergerak dan senang sekali bergerak diiringi musik. Ketika memperkenalkan aktivitas bergerak di berbagai kelas dan lokakarya kami, respon yang didapat sangat positif, bahkan dari peserta dengan keterbatasan fisik yang khusus. Dalam lokakarya Introduction to Design Thinking, intensif selama seminggu yang kami adakan di D-School tiap musim panas, kami memprogramkan 2 sesi bergerak selama setengah jam setiap harinya, dipimpin oleh guru tari, sekali pada pagi hari dan sekali pada sore hari. Sesi ini tidak membutuhkan latihan khusus, hanya kemampuan mengikuti arus dan bergabung dengan kerumunan 40 tubuh yang bergerak dengan diiringi musik kencang. Level energi biasanya meningkat setelah sesi tersebut, dan setiap orang siap menghadapi apapun yang disuguhkan berikutnya. Efek sesi bergerak itu mempengaruhi suasana lokakarya sepanjang hari. Berbeda sekali jika dibandingkan lokakarya yang pesertanya hanya duduk dan bicara. Dari pengalaman saya, kebanyakan orang siap untuk menerima aktivitas fisik sebagai bagian dari proses belajar dan bekerja mereka. Bahkan mereka yang awalnya enggan berpartisipasi bisa segera mengatasi keengganan tersebut dan bergabung menikmati keriangan yang ada. Rahasia besarnya adalah aktivitas ini lebih dari sekedar menyenangkan. Inilah cara terbaik untuk memberikan pikiran Anda apapun yang dibutuhkannya. Hubungan antara tubuh dan pikiran kapanpun bisa dilakukan. Tambahkan aktivitas pergerakan fisik dalam agenda Anda. Melihat dengan tubuh Anda. Istri saya Ruth menggunakan seluruh inderanya untuk mengenali lingkungan. Dia selalu menyentuh, merasakan, mencium, melihat, dan mendengar segalanya. Seperti anak-anak, dia sering kena masalah karena menyentuh benda-benda yang tak seharusnya dia sentuh. Saya tidak akan pernah lupa ketika 8 penjaga lari ke arah kami dari segala arah di Rijksmuseum di Amsterdam. Ruth telah menyalakan alarm karena menggunakan tangannya untuk melihat kanvas lukisan karya Rembrandt. Sebaliknya, moda belajar saya yang paling utama adalah otak. Saya cukup berurusan dengan konsep. Saya tidak perlu menyentuh sesuatu untuk mengenalinya. Saya bisa membayangkan sebuah objek di benak saya. Ruth tidak bisa memvisualisasikan di benaknya. Dia harus menyentuh dan melihat benda aslinya. Ketika kami sedang berdiskusi soal mengubah tatanan furniture, saya bisa membayangkan perubahannya. Dia tidak. Kami harus memindahkan bendanya agar dia bisa mengetahui konsepnya. Lalu setelah mengetahui segala konfigurasi yang ada, dia lebih bisa mengetahui apa yang paling baik daripada saya. Ketika merenovasi rumah, kami menyertakan detail secukupnya di gambar bangunan hanya untuk mendapatkan izin membangun. Gambar bangunan itu tidak ada gunanya. Desain yang sesungguhnya baru ada saat konstruksi berjalan. Ketika Ruth meminta para pekerja menunjukkan secara fisik berbagai ide yang berbeda, akuntansi kontraktor menyukainya. Ruth adalah seorang seniman dan pemahat dan pematri yang natural. Bakatnya untuk membuat dan membetulkan barang sangat luar biasa, dan dia terus-menerus menggunakan indera fisiknya untuk belajar. Dia sungguh-sungguh belajar sampai melakukan. Kami punya beberapa mahasiswa di Stanford dengan kemampuan yang mirip, yang sayangnya menjadi perkecualian. Sistem penerimaan menciptakan bias terhadap tipe pembelajar yang berbeda. Betapa senangnya mengetahui budaya menciptakan semakin diminati, dan setiap tahun semakin banyak mahasiswa yang bisa belajar dengan seluruh fisiknya, tidak hanya dengan otaknya. Ini sangat cocok dengan metode pemikiran desain untuk membentuk gagasan. Salah satu cara untuk membuka diri terhadap beragam kemungkinan baru
adalah dengan mengizinkan otak Anda mencari pemecah masalah yang tidak biasanya Anda lakukan. Berjalan tanpa melihat. Cara yang tepat agar Anda bisa mengetahui kemampuan tubuh untuk melihat dan belajar adalah dengan menghentikan pemakaian indera yang biasa Anda gunakan. Berjalan tanpa melihat adalah latihan yang mudah, menyenangkan, dan penuh pembelajaran. Berjalan tanpa melihat bisa dilakukan dengan berbagai bentuk. Bentuk yang paling sering saya gunakan adalah 2 orang bekerja berpasangan. Aturan pokoknya adalah mereka tidak boleh saling berbicara selama aktivitas berlangsung. Satu orang menjadi yang buta dengan memejamkan mata atau menggunakan penutup mata selama setengah jam atau lebih. Sesudah itu mereka berganti peran tanpa berbicara, dan orang kedua juga menjadi buta selama periode waktu yang sama. Baru setelah itu mereka bisa membuka mata dan berbicara. Berhubung ini adalah aktivitas kelompok, maka mereka akan di-debrief bersama dengan kelompok yang lain. Idenya adalah orang yang melihat bertindak sebagai pemandu bagi orang yang buta. Biasanya tugas orang yang melihat adalah memfasilitasi pengeksplorasian yang menstimulasi indera lain dari orang yang buta. Orang tersebut akan terbantu untuk mengeksplor lingkungan dengan cara yang baru, menggunakan indera peraba, pendengar, perasa, dan pencium. Begitu tiba di tempat yang nyaman, lebih baik si pemandu memberi kebebasan seluas-luasnya bagi orang buta sambil tetap menjaga keamanannya, tetap memperhatikan keinginan dan sensitivitasnya. Apakah orang yang buta akan memilih untuk bermain aman dan bergerak dengan sangat hati-hati, misalnya, atau apakah dia akan berlari dan memanjat pohon dalam keadaan buta? Si pemandu dilarang mengarahkan si buta dengan tangan. Sebagian besar panduan dilakukan tanpa menyentuh, hanya mengandalkan suara. Mudah bagi orang buta untuk mengikuti suara langkah kaki, sentikan kaki, dan ketukan pada objek yang dilakukan oleh si pemandu. Latihan ini meningkatkan ketajaman indera dan membuka cara yang baru untuk melihat dunia. Saya pernah menghabiskan akhir pekan dengan mata tertutup. Saya dan pemandu pergi ke restoran dan supermarket, bermain lempar tangkap, naik mobil dan pesawat, dan bahkan bersepeda. Pemahaman yang saya dapatkan jauh lebih dalam dan berbeda dari latihan berjalan tanpa melihat yang dilakukan sebentar saja. Jika lain kali Anda merasa terjebak, lakukan aktivitas berjalan tanpa melihat atau ubah input sensor Anda dengan cara yang lain. Kemungkinannya, Anda akan terbantu untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Kalaupun bukan itu, setidaknya Anda bisa belajar melihat dunia secara berbeda dengan cara yang baru untuk menggunakan tubuh Anda. Dan Anda akan mendapatkan sensitivitas yang baru dan pengalaman persepsi yang lebih kaya. Improvisasi. Improvisasi atau improv adalah bentuk seni yang awalnya berkaitan erat dengan pertunjukan panggung. Pada tahun-tahun terakhir ini di Stanford, istilah itu sudah menyebar dari tempat asalnya di jurusan drama ke banyak jurusan lain di universitas. Improv berhubungan langsung dengan tubuh dan meningkatkan spontanitas, observasi, komunikasi, dan keahlian lain yang vital. Selain itu, banyak dari latihan pemanasan improv yang umum dilakukan sangat mirip dengan keahlian memecah masalah, sehingga bisa menjadi alat pengajar yang hebat. Salah satu favorit saya disebut bola kata. Sebelum melakukan bola kata untuk pertama kalinya, lakukan perkenalan kepada kelompok tanpa menggunakan kata-kata. Pertama, biarkan mereka berlatih melempar bola imajiner. Kelompok yang berisikan 6-12 orang membentuk lingkaran, lalu satu orang memulai melempar bola imajiner kepada orang lain. Orang yang dituju lalu menangkap bola tersebut dan segera melemparnya lagi ke orang berikutnya. Tujuannya adalah terus menggerakkan bola imajiner sepanjang waktu. Pembelajarannya dimulai pada titik ini. Sebagian orang tidak cukup memperhatikannya, sehingga tidak ada yang mau melempar bola kepada mereka.
atau mereka akan gagal menangkap jika ada orang yang melemparkannya. Sebagian yang lain akan bercanda. Meskipun lucu, perilaku itu hanya akan menghentikan kegiatan dan menghambat pelemparan bola. Pemanasan ini sangat mirip dengan berbagai macam aktivitas kelompok, seperti brainstorming, rapat, dan percakapan. Jika kelompok sudah paham tentang melempar tangkap bola, kini saatnya untuk memperkenalkan sebuah kata. Sekarang selain melempar bola imajiner, pemain harus mengucapkan katanya sambil melempar bola ke pemain lain. Si penerima bola lalu mengulang kata yang diucapkan. Lalu, tanpa dipikir lama, berikan kata yang baru. Tujuan dari permainan adalah untuk terus melempar kata dan bola di antara peserta secepat mungkin. Pemain harus belajar untuk mempercayai spontanitas dan fokus mereka dalam permainan, yang akan menguji seberapa baik mereka dalam mempertahankan perhatian terhadap niat mereka menangkap dan melempar kata. Dikatakan saat latihan bahwa tidak ada kata, tapi sebagai perangkap. Kini kita menambahkan kesulitan bagi orang karena harus menciptakan kata baru. Banyak orang yang meragukan kemampuan mereka untuk merespon dengan cepat. Jika Anda sibuk berpikir, maka Anda tidak benar-benar berpartisipasi dalam aktivitas kelompok. Bukan hanya dalam permainan bola kata, tapi juga saat brainstorming, rapat, dan bercakap-cakap. Ada banyak variasi bola kata. Anda bisa bermain bola suara, melempar tangkap suara. Bisa juga bola tema, melempar tangkap kata dengan tema tertentu, misalnya air. Bisa juga bola konsep, melempar tangkap konsep singkat yang berkaitan dengan tema tertentu. Misalnya jika temanya air, kata yang bisa digunakan adalah konservasi. Variasinya tidak terbatas. Berdasarkan pengalaman, pembelajaran yang paling baik adalah menggunakan aturan dasar yang sama. Terus lempar tangkap bolanya. Fokus mengikuti permainan, spontan, jangan menyiapkan stok, dan jadilah anggota tim. Hal lain yang bisa dilakukan adalah ketika semua sudah melakukan pemanasan dan bisa melakukan dengan baik, maka tambahkan bola kedua atau bahkan ketiga, sehingga pada saat bersamaan ada 2-3 pelempar dan penangkap bola. Meskipun menurut saya kurang menarik, bisa juga menggunakan bola sungguhan atau benda lain seperti handuk yang dikepal daripada hanya bola imajiner. Latihan untuk improv memiliki serangkaian perintah. 2 yang paling sering digunakan untuk tujuan kita adalah ya dan jangan menghalangi. Ayo kita praktekkan. Giliran Anda. 2 orang berpasangan dan salah satu memimpin dengan menyarankan sebuah tindakan. Pasangannya harus menjawab dengan ya dan bla bla bla. Untuk menyetujui saran awal dan menambahkan sesuatu agar ceritanya berjalan. Orang pertama lalu menyarankan tindakan baru dan mereka terus menambahkan. Hasil akhirnya adalah pengembangan gagasan awal dan kesenangan dalam bekerja sama. Misalnya, orang pertama, ayo bikin pesta besok. Orang kedua, ya, dan kita undang banyak orang. Orang pertama, ayo pasang musik. Orang kedua, ya, dan kita berdansa juga. Blocking adalah istilah lain yang juga digunakan dalam improv. Ketika memblocking, Anda menghentikan laju pergerakan aksi dan kreasi. Orang kedua mengatakan tidak untuk segala anjuran, atau memberi alasan kenapa hal tersebut bukan ide yang bagus, atau mengajukan hal yang sepenuhnya berbeda dari saran awal. Hasil akhirnya adalah penutupan secara umum, sehingga tidak ada pergerakan maju. Ini adalah pematah semangat. Perasaan yang ditimbulkan adalah oposisi, bukan kolaborasi. Misal, orang pertama, ayo bikin pesta besok. Orang kedua, tidak, aku benci pesta. Orang pertama, ayo pasang musik. Orang kedua, tidak, aku juga tidak suka musik.
Penerapan kedua hal ini di berbagai pemecahan masalah dan interaksi manusia sudah jelas. Memahami kegunaan konsep improve secara luas telah membawa bentuk seni ke berbagai area, melampaui asalnya di teater dan storytelling. Menerapkan improve ke kehidupan profesional dan personal Anda adalah hal yang perlu dilakukan. Lari bugil. Anda tahu apa itu lari bugil kan? Yaitu ketika seseorang berlari tanpa busana di depan umum, agar diperhatikan. Apa hubungannya dengan topik di bab ini? Ya, bagi saya kaitannya sangat luas. Kalau tidak, untuk apa saya menyertakannya di sini? Saya menggunakan istilah lari bugil bukan dalam hal tanpa busananya, tapi lebih kepada metode gangguan yang tidak biasa, yang melejitkan energi kelompok yang sedang bekerja. Pada tahun 1970-an, saya sudah mengajar selama 30 menit tentang getaran mekanis yang menjemukan di hadapan mahasiswa berumur yang sangat bosan. Tiba-tiba pintu terbuka, lalu masuk seorang pria tanpa busana. Lari keliling kelas 1 kali, lalu keluar lagi tanpa sepatah kata pun. Level energi di ruangan melesat dari yang tadinya minus 10 menjadi plus 80. Jangan tanya unit skalanya apa, atau bagaimana metode pengukurannya. Kita sebut saja itu skala Bernie. Saya terkejut sekali bahwa ketika kami semua tersadar lagi dan saya sudah melanjutkan lagi perkuliahannya, kelas itu terasa berbeda. Suara saya jadi lebih keras dan perhatian para siswa meningkat tajam. Hal yang lebih baik lagi adalah perubahan tersebut bertahan lama. Sisa 4 minggu lagi dalam semester itu dan semuanya berlangsung lebih baik daripada 6 minggu pertama. Si pelari bugil telah mengubah perkuliahan saya jadi lebih baik. Pengalaman ini mengajarkan saya gunanya interupsi mendadak bagi setiap kelas. Semakin aneh kejadiannya, semakin baik. Saya menyebutnya lari bugil untuk menghormati kejadian pertama yang memang melibatkan pelari telanjang asli. Kebanyakan orang tidak suka kalau perkuliahan atau lokakaryanya disela oleh sesuatu. Saya sudah belajar untuk menerima dan mensyukuri sebagai berkah yang tak terduga. Jika saya merasa bahwa energi dalam kelompok atau kelas sedang rendah, saya bisa menyatakan reses kapan saja. Bahkan bagi saya bukan hal yang aneh untuk meminta peserta berdiri dan melakukan peregangan atau mengambil rehat singkat. Meskipun berguna, aktivitas ini tidak sama menyegarkannya dengan kejadian luar biasa yang mungkin timbul di sela kegiatan Anda. Sayangnya, pelari bugil tidak banyak, kecuali Anda mau mengaturnya sendiri. Jadi, yang bisa saya lakukan adalah menggunakan konsep lari bugil untuk sadar diri menerima apa yang memang sedang berlangsung di kelas. Saya tidak lagi mengabaikan atau menyembunyikannya, baik dari saya maupun orang-orang yang berada di ruangan yang sama dengan saya. Jika saya merasa jadi membosankan, saya akan berhenti bicara. Jika saya merasa energi di ruangan rendah, saya akan sampaikan kepada semua orang dan mencari solusinya. Bagi saya, keuntungan yang dihadirkan pelari bugil adalah keinginan yang lebih besar untuk bertanggung jawab terhadap energi dan perhatian yang ada kapanpun saya sedang bersama orang lain, entah itu dalam perkuliahan, rapat, atau sekadar orang-orang sedang bekerja dalam kelompok. Agar bisa bekerja dengan baik bersama kelompok, maka Anda harus fleksibel dan bertoleransi. Mengubah lingkungan fisik dan melakukan aktivitas-aktivitas bersama bisa membantu kelompok menjadi lebih kohesif dan efektif dalam memecahkan masalah. Bahkan jika kelompok Anda hanya sebatas bisnis, meninggalkan ruangan untuk bermain sebentar bisa memperbaiki suasana bekerja dan melesatkan produktivitas.